bencana karena kita kumaha. Tadi yang terlaksanakan adalah sekitar 1.500 orang berasal dari 2 kecamatan, Kecamatan Cugenang dan Kecamatan Pacet. Dari sekian ratus bangunan yang rusak di lokasi bencana alam, alhamdulillah secara bertahap sudah dimanfaatkan oleh anak didik dalam rangka mengajar. Kalau saya lihat data di sini, yang rusak PKBM ini hampir 29 di wilayah Cugenang dan sekitarnya. Kemudian olahraga, kemudian kalau berarti nanti dibuka sesi tanya jawab langsung dengan teman-teman media. Sesuai dengan acara yang telah kita laksanakan, yang pertama adalah apel dan sapa guru yang telah dilaksanakan dan dapat diinformasikan bahwa kekuatan personil tadi yang terlaksanakan adalah sekitar 1.500 orang berasal dari 2 kecamatan, Kecamatan Cugenang dan Kecamatan Pacet. Kemudian mereka juga berasal dari seluruh jenjang, baik jenjang SMP, jenjang SD, jenjang PAUD dan jenjang pendidikan non formal. Dari sekian ratus bangunan yang rusak di lokasi bencana alam, alhamdulillah secara bertahap sudah dimanfaatkan oleh anak didik dalam rangka mengajar. Namun ada 2 sekolah negeri yang sampai saat ini belum tertangani. Pertama, SD Cijedil, karena Cijedil itu berada di zona merah. Pada saat itu SD Cijedil itu tidak dilaksanakan karena tidak ada lokasi, karena dia tersebut zona merah tidak bisa dibangun. Alhamdulillah sekarang sudah ada tempat, insya Allah di tahun 2024 melalui DAK akan kita bangun. Yang kedua SD Cugenang 1 ya, IPM di Kabupaten Cianjur, khususnya pendidikan yang kita bahas hari ini. Pendidikan ini usia lamanya sekolah baru mencapai 7,2 tahun di tahun 2022 ya, 7,2. Jadi artian 7,2 ini adalah usia remaja 25 tahun ke atas, pendidikannya baru SMP kelas 2 drop out ya. Jadi bukan SMP yang sekarang, tapi SMP ke zaman bahula. Yang kedua adalah usia harapan ingin melanjutkan sekolah. Di Cianjur ini baru sampai SLTA. Nah, dari kedua hal tersebut tentunya harus ada solusi bagaimana percepatan IPM pendidikan yang kita sedang sekarang. Yang pertama, untuk usia lamanya pendidikan. Nah, ketika saya dilantik jadi Bupati Cianjur, saat itu saya masih ingat PKBM kalau tidak salah masih hanya 9 PKBM se-Kabupaten Cianjur yang terakreditasi. Sementara kalau kita ingin IPM meningkat, berarti yang tadi anak-anak remaja 25 tahun ke atas yang pendidikannya baru SMP kelas 1 itu harus disekolahkan di PKBM. Makanya saya pada saat PLT itu saya kejar, saya prioritaskan agar masyarakat Cianjur 25 tahun ke atas wajib
harus masuk sekolah PKBM, baik paket A, B, C. Ya. 2019 terjadilah COVID selama 2 tahun. Walhasil 2 tahun ini hanya sedikit kita bisa mendongkrak IPM pendidikan. Karena jangankan PKBM, SD, SMP yang anak-anak kecil pun tidak bisa melaksanakan sekolah dengan normal. Apalagi PKBM tutup selama 2 tahun. 2 tahun selesai COVID-19 muncul bencana alam, bangunan yang rusak. Kalau saya lihat data di sini, yang rusak PKBM ini hampir 29 di wilayah Cugenang dan sekitarnya. Dan tentunya bukan hanya sekolah, tapi kita koordinasi terus dengan BPJS. BPJS itu yang saya tahu surveinya secara quick count, bukan real count. Tapi saya bertekad dengan Pak Kadis, coba komunikasi dengan BPJS, kita berikan real count, karena kita terukur. Saya punya data di Bapeda, berapa sih 25 tahun ke atas di Kecamatan Cugenang yang tidak sekolah? Berapa sih 25 tahun yang tidak sekolah di Kecamatan Aceh? Makanya tadi di apel saya menyampaikan yang tertinggi IPM yang paling rendah itu yang terbanyak ada di Kecamatan Cugenang. Bukan di Agragita, bukan di Leres, bukan di Narigut, tapi di Cugenang. Penyebabnya apa? Saya sampaikan tadi, penyebabnya karena di Cugenang ini banyak pesantren, sehingga anak-anak lulusan SD mereka lebih enjoy di Kobong. Mungkin pendidikan akhlaknya bagus, tapi pendidikan formalnya dia nonsen, gitu ya. Usia harapan lamanya sekolah, cita-cita ayo bisa sekolah, kita baru sampai dengan SMA 19 tahun. Ya. Nah, bagaimana caranya? Tentunya beberapa bulan yang lalu kita dengan Universitas Surya Kencana sudah ada keinginan dan sudah diimplementasikan dalam titik 0. Kita ingin Universitas Surya Kencana ini menjadi perguruan tinggi negeri. Dan hari ini proses data-data persyaratan terus kita lakukan agar bisa percepatan untuk perguruan tinggi negeri di Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum Bapak Bupati yang terhormat dan jajaran Didik Perguruan Cianjur. Saya mau bertanya terkait masalah PKBM, karena saya juga pernah menyampaikan kepada Bupati terkait masalah PKBM itu kan. Nah betul Pak, ini bukan bentuk pertanyaan, tapi mungkin ini masukan mungkin ya Pak ya. Karena saya advokasi itu kurang lebih 8 bulan gitu kan, pernah menemukan yang paling 600 ternyata hanya 16 orang yang itu tuh Pak. Karena apa? Yang dirugikan kan pemerintah gitu kan. Jadi saya minta juga kepada jajaran Distrik Kabupaten Cianjur, jangan bikin malu pimpinan di sini, mungkin Pak Bupati, karena apa? Posisinya PKBM ada yang memang jumlahnya kata Pak Kabit tadi ada 200 sekian PKBM yang ini ternyata itu diduga, saya yakin itu hanya 17% diduga itu banyak yang fiktif. Nah, berapa miliar anggaran yang dikucurkan dari pemerintah pusat kalau nggak salah 56 miliar. Terus Pak Bupati juga gitu kan bentuk perhatian untuk menaikkan IPM itu 20% dari APBD ya Pak ya, untuk PKBM, untuk menaikkan IPM. Tapi gitu kan pas saya ngecek beberapa lembaga PKBM itu kebanyakan oknum PKBM itu dijadikan aja untuk mencari jadikan ekonomi gitu. Dari Kang Ebes dulu ya. Kang Ebes, saya ucapkan terima kasih atas beberapa informasi yang dimasukkan untuk Kang Ebes, baik melalui by phone kepada saya. Kang Ebes ini kalau telepon jam 2 karena apalagi Bupati mah lamun ngajawab WA jam 2 atau jam 3. Pinter kalau ngajak Bupati mah pasti jam 2.
Jadi saya ucapkan terima kasih ya, dan itu menjadi masukan buat kami, dan saya yakin sekarang ke depan hal tersebut tidak boleh ada lagi. Adapun yang sudahlah. Tujuan kita bukan ekonomi, tujuan kita ini meningkatkan IPM di Kabupaten Cianjur melalui PKBM. Sekaligus dengan Kang Iqbal tadi bagaimana strategi agar usia remaja bisa masuk ke PKBM, itu kan? Jadi Pak, strategi biar usia sekolah tidak memanfaatkan PKBM ya. Sekolah disuruh. Iya. Walaupun PKBM, tapi sekolahnya tetap pakai baju seragam dan dilaksanakan full sebagaimana sekolah SD yang seperti biasa. Silakan saja. Tapi PKBM itu adalah prioritasnya adalah untuk yang putus sekolah, prioritasnya. Tapi kalaupun ada silakan, tidak masalah. Daripada tidak sekolah, tampung aja di situ. Tapi pelakuannya harus sama dengan sekolah-sekolah yang normal. Belajar mulai jam 7 sampai jam 12. Pembelajarannya sama yang dilakukan oleh SD yang bersangkutan. Di SMP sama pembelajarannya. Cuma namanya saja PKBM. Tapi diprioritaskan untuk remaja-remaja yang putus sekolah umur 25 tahun ke atas.